Salam sejahtera bagi anak kami semua. Untuk berikut ini kita membahas mengenai sifat dan peranan sosiologi. Pada pertemuan pertama, anak kami sudah memahami apa saja pengertian dari sosiologi itu sendiri. Dan berikut ini kita akan membahas mengenai apa saja sifat dari sosiologi dan apa sih sebenarnya peranan atau tujuan sosiologi di masyarakat. Yang pertama kita membahas mengenai sifat sosiologi, yakni yang pertama sifat sosiologi itulah empiris. Empiris artinya di sini sosiologi selalu didasarkan pada hasil observasi dan akal sehat dan bukan bersifat spekulatif atau opini. Jadi ilmu sosiologi itu semuanya itu harus didasarkan pada hasil observasi dan akal sehat. Yang kedua itu bersifat teoritis. Teoritis maksudnya itu hasil observasi yang sudah dilakukan sebelumnya akan ditarik satu kesimpulan. Itulah yang maksud dengan bersifat teoritis. Yang ketiga itu yang namanya bersifat kumulatif. Apa itu sebenarnya kumulatif? Kumulatif artinya bertambah. Di sini ilmu sosiologi akan membentuk teori yang baru dari perbaikan, pendalaman, dan perluasan dari teori sebelumnya. Agar anak kami mudah memahami, kita ambil contoh satu yaitu teori perubahan sosial. Perubahan sosial akan terus ada dan berbeda dari zaman ke zaman. Artinya di sini ilmu sosiologi mempelajari perubahan-perubahan tersebut. Dan terakhir, sifat sosiologi itulah yang terakhir non-etis. Apa itu artinya non-etis? Sosiologi tidak mempersoalkan satu gejala sosial itu dari arah pandang baik atau buruk, tapi kita akan menjelaskan satu fenomena atau gejala sosial itu berdasarkan fakta yang ada. Itulah beberapa sifat dari sosiologi. Bagaimana pula dengan peranan atau tujuan sosiologi? Dalam masyarakat, sosiologi punya dua peranan atau tujuan, yakni di bidang pembangunan dan yang kedua adalah di bidang penelitian. Peranan sosiologi dalam pembangunan itu berperan memberi masukan bagi terlaksananya pembangunan. Sebagai contoh, sebelum membangun satu perindustrian, ilmu sosiologi akan berperan memberi nasihat dan memberi pertimbangan mengenai dampak negatif maupun positif dari pembangunan industri tersebut terhadap masyarakat sekitar. Dan yang kedua, peranan sosiologi dalam penelitian. Sosiologi di sini berperan untuk memperoleh gambaran satu perencanaan sosial sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan di masyarakat. Artinya, hasil penelitian sosiologi ini akan menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan sebelum membangun yang namanya satu daerah seperti contoh perindustrian. Jadi hasil penelitian ini akan menjadi pertimbangan bagi seorang pengambil kebijakan sebelum melakukan yang namanya pembangunan. Sebagai contoh, kawasan industri tidak akan bisa kita bangun di tempat daerah yang ramai penduduk. Harus cari daerah yang memang jauh dari pemukiman penduduk. Di sini peranan sosiologi sangat penting menentukan daerah yang strategis untuk pembangunan daerah industri. Demikian materi kita untuk pertemuan kedua. Bapak harapkan anak kami lebih memahami dan membaca buku dan mungkin mencari informasi lain mengenai sifat dan peranan sosiologi di masyarakat. Demikian pertemuan kita. Bapak harapkan jaga terus kesehatan. Sekian dan terima kasih.